Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di video ini saya akan membahas perihal yang pertama sifat-sifat Rasul, kemudian yang kedua ada akhlak Rasul, kemudian yang ketiga ada Rasul sebagai uswatun hasanah. Yang pertama, sifat-sifat Rasul seperti yang kita ketahui ada 4 sifat yang wajib pada diri seorang Rasul. Yang pertama ialah sidik, kemudian amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat ialah fatonah. Sidik itu ialah artinya benar ataupun jujur. Tidak mungkin seorang Rasul memiliki sifat yang sebaliknya dari sifat sidik tersebut, yakni kidib ataupun seorang pendusta. Kemudian yang kedua, sifat Rasul ialah amanah, artinya selalu menyampaikan apa yang harus disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat-sifat ini tidak hanya ada pada diri Nabi Muhammad SAW saja, melainkan ada pada diri para nabi terdahulu. Ya, tentunya sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga ialah tabligh, yakni menyampaikan kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbik fala takunna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak mungkin Rasul ini memiliki sifat kitman, yang artinya menyembunyikan. Ya, menyembunyikan apa? Menyembunyikan kebenaran. Apapun itu jenisnya, kalau itu merupakan sebuah kebenaran yang datangnya dari Allah, maka akan disampaikan oleh para nabi dan rasul. Dan kemudian yang keempat, sifat Rasul yang keempat ialah fatonah, yang artinya ialah cerdas. Tidak mungkin seorang Rasul bersifat bodoh, karena bagaimana mungkin seorang Rasul itu bodoh ketika ia harus menyampaikan pesan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ia tidak bisa mengolah kemudian menyampaikan apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sifat yang ada pada diri seorang nabi dan rasul, yakni fatonah ataupun cerdas. Namun cerdasnya seorang rasul, misal Nabi Muhammad ialah seorang nabi yang ummi, artinya beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis bukan berarti Nabi Muhammad SAW ialah orang yang bodoh, tidak. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis untuk menunjukkan bahwa ia adalah benar-benar seorang nabi dan rasul. Andaikan Nabi Muhammad ialah seorang yang pandai menulis, ya, dan pandai membaca, tentu para sahabat saat itu akan mengira bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini ialah sesuatu yang tiruan dari kitab-kitab terdahulu. Namun tidak. Nabi Muhammad ialah seorang nabi yang ummi, tidak bisa membaca, bahkan tidak bisa menulis, sehingga apa yang disampaikan kepada para sahabat merupakan benar-benar firman dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ialah akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam surat Al-Ma'arij, kalau tidak salah, di juz ke-29, kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang luhur. Dan budi pekerti yang luhur
ialah Al-Quran. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para sahabat, kaifa kana khuluquhu, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Maka kata Aisyah, kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Bahkan disebutkan bahwa Nabi Muhammad ialah Al-Quran yang berjalan. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu hal yang termaktub dalam Al-Quran sudah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah mengapa Rasul disebut sebagai Al-Quran yang berjalan. Karena kepribadian, kebiasaan, sikap, kemudian akhlak dari Rasulullah SAW ini merupakan gambaran secara nyata dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga ialah Rasul sebagai uswatun hasanah. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Dalam Al-Quran hanya ada 2 manusia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai uswah ataupun sebagai contoh, yakni Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kenapa 2 manusia mulia ini disebut sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kita? Karena yang disebut dengan uswah itu ialah pemikiran, kemudian tingkah laku, perbuatan, kebiasaan, bahkan sampai hal-hal terkecil yang baik, yang patut dijadikan sebagai contoh. Itu yang disebut dengan uswah. Ada juga yang disebut dengan qudwah. Kalau qudwah tidak sampai pada hal-hal yang kecil. Qudwah itu terbatas hanya pada pemikiran dan bukti perjuangan. Misal ya para sahabat Nabi ketika menunjukkan kegigihannya dalam membantu Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam. Itulah yang disebut dengan uswatun hasanah dan qudwah. Jadi berbeda antara uswah dan qudwah. Nah, maka Rasulullah SAW ini tadi disebutkan bahwa beliau adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, yang bisa dijadikan sebagai contoh panutan dalam segala hal, bahkan sampai hal terkecil. Maka dari itu ada yang disebut dengan hadis Rasul. Hadis itu ialah perilaku, perkataan, perbuatan, tindak tanduk yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan beliau memberikan contoh, mengajarkan bagaimana cara tidur, dan cara makan, cara berpakaian dan lain sebagainya. Idza labistum aw tawaddatum fabda'u bima yaminikum. Ketika berpakaian ataupun berwudu, maka mulailah dari anggota yang sebelah kanan. Kalau kita lihat, ini merupakan sesuatu hal yang sepele dalam kehidupan sehari-hari. Berpakaian, kenapa sih berpakaian? Mesti ada contoh. Yaitu yang disebut dengan uswah. Ya, Rasul itu sebagai uswah, Nabi Muhammad itu sebagai uswah. Sampai hal terkecil. As-siwaku matharatu lil fami wa mardatu lirabbi wa mazratu lil basar. Bahwa bersiwak itu dapat membuat harum bagi mulut, kemudian membuat ridha bagi Allah, dan berseri-serinya pandangan. Siwak, bersih, menyikat gigi. Sesuatu hal yang terlihat sepele, kecil, namun yaitulah Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.